Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa ala ali sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat ini, pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita di majlis yang mengagungkan Nabi Muhammad, di majlis yang menceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, di majlis yang memuliakan Nabi Muhammad. Sungguh indah perkumpulan-perkumpulan yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkumpulan yang paling mulia di muka bumi ini melainkan perkumpulan yang menceritakan tentang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, diceritakan dalam kitab Maulid Syaraful Anam, yang dimana ketika itu diceritakan oleh Abdul Wahid Ibn Ismail. Beliau menceritakan bahwa dahulu ketika itu di Mesir saat itu ada seorang Yahudi, suami istri Yahudi yang dimana memiliki tetangga. Saat itu tetangga mereka sedang merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Sehingga ketika itu istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, tetangga kita itu sedang buat apa? Tetangga kita itu sedang melakukan apa? Kenapa mereka menghias rumah mereka? Kenapa mereka membuat rumah mereka menjadi wangi? Untuk apa yang mereka lakukan?" Lantas suaminya mengatakan, itu mereka berkumpul saat itu merayakan, mereka ingin menyambut, memuliakan, menyambut hari kelahiran Nabi mereka, Nabi Muhammad mereka yang mereka muliakan. Maka ketika itu terjadi dialog antara suami istri yang Yahudi, yang tidak beriman kepada Allah. Ketika itu singkat cerita suami istri tadi tertidur, sehingga pada waktu malam si istri ini bermimpi. Dia bermimpi saat itu dia menyaksikan keadaan tetangganya sedang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Saat itu istrinya keluar, dia lihat keadaan sebagaimana yang kejadian yang nyata dia lihat di dalam mimpinya. Dia datang, dia mendekati ke rumah tetangganya tersebut. Dia mengatakan, "Ada apa kalian? Apa yang sedang kalian buat?" kata si perempuan Yahudi ini. Kemudian orang-orang yang hadir saat itu mengatakan, "Kami saat ini sedang memuliakan hari kelahiran, memuliakan hari kelahiran Nabi kami, Nabi Muhammad." Lantas siapa yang di dalam itu? Lantas siapa yang ganteng, yang gagah, yang tampan itu siapa? Dia melihat, yang dia lihat adalah Nabi Muhammad. Sehingga orang tersebut mengatakan, "Yang kau saksikan saat itu, yang kau lihat saat itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad." Ini orang belum beriman. Perempuan Yahudi ini belum beriman kepada Allah. Sungguh beruntung dia. Di dalam mimpinya dia sudah menyaksikan Rasulullah SAW. Maka perempuan Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, "Apakah aku boleh, kalau seandainya aku mendekatinya dan aku memanggil dia, apakah panggilanku ini akan dijawab olehnya?" Maka saat itu orang-orang menyaksikan, "Ya, tentu panggilanmu akan dijawab, tentu panggilanmu akan didengarkan." Maka saat itu perempuan ini datang, masuk mendekati, kemudian dia berjalan melangkahkan kakinya semakin dekat. Dia angkatkan suaranya, dia memanggil, "Ya Muhammad." Dia memanggil nama Nabi Muhammad. Kemudian saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menolehkan badan. Kemudian Nabi menjawab, "Labbaiki." Terkejut perempuan ini. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman kepada Allah, akan tetapi mendapatkan sebuah perlakuan yang istimewa dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dia mengatakan, "Ya Muhammad, aku ini bukan orang yang beriman, aku ini bukan orang Islam. Tapi kenapa engkau menjawab panggilanku dengan panggilan-panggilan yang mulia? Kalimat labbaiki, menjawab panggilan dengan kalimat labbaik, itu merupakan panggilan jawaban daripada jawaban yang sangat mulia. Kenapa engkau wahai Muhammad memuliakan aku? Kenapa engkau menjawab panggilanku sedemikian indah?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah utusannya Allah. Tidaklah aku memanggil engkau dengan panggilan-panggilan yang mulia, melainkan aku tahu engkau adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian menangis wanita tersebut mengatakan, "Alangkah indahnya akhlakmu wahai Muhammad. Maka saat ini aku akan menyatakan, wahai Muhammad, aku akan mengikuti agamamu wahai Muhammad." Maka saat itu juga dia bersaksi di hadapan Nabi Muhammad. Saat itu dia masuk ke dalam Islam. Sehingga dia mengatakan dalam mimpinya, dia menginginkan sesuatu. Kalau besok nanti aku terbangun daripada tidurku, aku akan merayakan hari kelahiran kekasihku ini Muhammad. Aku akan mengeluarkan hartaku, aku akan memanggil orang-orang, memberikan makan kepada orang-orang untuk merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi dia memikirkan, lantas nanti kalau aku panggil orang merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad, apa kata suamiku? Bagaimana aku menyampaikan kepada suamiku? Sehingga ketika itu dia terbangun, singkat cerita dia terbangun dari mimpi, dari tidurnya. Ketika dia terbangun daripada tidurnya, dia lihat saat itu rumahnya begitu wangi, saat itu rumahnya begitu bersih, saat itu suaminya memberikan makanan-makanan yang banyak. Sehingga dia terkejut, dia katakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, ada apa yang terjadi sehingga engkau menghiasi rumah begitu indah? Engkau membeli makanan dan lain-lainnya untuk apa?" Kemudian suaminya mengatakan, "Ini untuk menyambut hari besar, hari kelahirannya Nabi Muhammad dan hari masuk Islamnya engkau, wahai istriku." Terkejut perempuan ini, "Wahai suamiku, dari mana kau tahu kalau aku saat ini sudah Islam? Dari mana kau tahu saat ini aku masuk ke dalam Islam?" Kemudian suaminya mengatakan, "Ketahuilah bahwa ketika engkau masuk Islam, setelah engkau masuk Islam, aku masuk ke rumah tersebut dan aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan ketika itu aku masuk Islam dan Nabi Muhammad mengatakan kepadaku, 'Baru saja istrimu masuk ke dalam Islam.'" Lihat keberkahan dari perayaan maulidnya Nabi Muhammad, keberkahan daripada pembacaan maulid yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang belum mengenal Allah, yang belum mengenal Nabi Muhammad, akan tetapi dengan menyambut berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad, yang tidak beriman saja mendapatkan kemuliaan, yang tidak mengenal Allah saja mendapatkan keberkahan dari Allah. Lantas bagaimana kita dengan umatnya Nabi Muhammad yang hari ini masih jauh dari Nabi Muhammad, masih jauh dari jalannya Nabi Muhammad? Kalau orang kafir saja tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat saat itu Rasulullah SAW ketika Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika itu Nabi menceritakan, dahulu ketika aku sebelum hijrah pindah ke kota Madinah, dahulu aku ingat ada satu biji batu yang dimana batu ini aku tahu di mana tempatnya, aku ingat di mana batu tersebut. Ini Nabi menceritakan keadaan batu tersebut setelah Nabi SAW hijrah. Ini Nabi katakan, dahulu ada batu di kota Mekah yang dimana batu itu dia mengucapkan salam kepadaku, yang dimana ketika aku melewati batu tersebut, batu itu mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Batu ini mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad menceritakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, menceritakan tentang batu yang dahulu pernah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Satu biji batu, satu benda
yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad masih diingat oleh Nabi Muhammad. Lantas bagaimana umatnya Nabi Muhammad yang lisannya tak henti-henti mengagungkan Nabi Muhammad, yang lisannya tak henti-henti mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, yang lisannya tak pernah berhenti untuk memuliakan Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau seandainya batu saja tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad, maka wallahi demi Allah, umat yang senantiasa memuliakan Nabi Muhammad, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad kelak di hari kiamat tidak akan pernah disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh beruntung umat-umat yang masih mengingat Nabi Muhammad, yang senantiasa tak henti-hentinya lisannya mengagungkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan seperti ini menjadikan kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadza minni minkum wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.